Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi kita dengan Al-Andawi Andi seputar pembahasan tentang penelitian skripsi. Sekarang kita akan masuk kepada kajian yang hampir sama memang. Namun menariknya pertama dalam YouTube ini kita langsung praktek dalam membahas tentang bagaimana menyusun skripsi. Ya, yang kedua, walaupun sama penjelasan di YouTube video kedua, ketiga, namun setiap yang kita kupas dengan mahasiswa yang berbeda, tentunya dengan judul yang berbeda juga. Nah, semakin didengar ini, semakin matang memikirkannya, semakin nangkap ke depan. Berharap adik-adik mahasiswa-mahasiswi strata 1 khususnya, dan mahasiswa-mahasiswi S2 juga pada umumnya, yang terutama di S2 IAT Fakultas Usuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara Medan. Karena pada dasarnya baik itu skripsi, kemudian tesis, dan juga disertasi, ketika membahas tentang proposal yang ke depan nanti menjadi sebagai bab 1, itu tidak jauh beda. Ya, ada beberapa hal yang dibahas, tentunya adalah latar belakang masalah. Dan induk dari latar belakang masalah itu pendahuluan dan induknya adalah membahas latar belakang masalah. Dan induk dari latar belakang masalah itu adalah kita menghadirkan Abdul Khair. Apa yang dihadirkan? Yang dihadirkan itu adalah muatan-muatan masalah yang menjadi penggoda kita untuk tertarik meneliti. Kan gitu yang Abdul Khair awal mula dari mengangkat tuh. Kenapa ini ya? Kok bisa begini ya? Jadi penasaran saya ya. Nah, akhirnya Abdul Khair berupaya untuk menggabungkan dengan awalnya dicatat. Ini masalah pertama, ini masalah kedua, ini masalah ketiga, ini masalah keempat. Ini contoh. Di sini tentang peran kepala desa dalam membina kerukunan umat beragama di Desa Sukamakmur, Kecamatan. Siap, hati-hati ya. Nah, peran kepala desa dalam membina kerukunan umat beragama di Desa Sukamakmur, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Berarti yang mau kita lihat itu ada dua di sini. Yang pertama adalah kerukunan umat beragama di Desa Sukamakmur, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Masalahnya bisa jadi Abdul Khair mungkin lihat apakah ada kerukunan. Yang pertama. Yang kedua, kok nggak ada rukun? Ya. Yang ketiga, kok rukun kali? Itu dia. Jadi ada 3 di sini yang menjadi pertanyaan dan menjadi sebuah masalah ketika melihat sesuatu fakta atau fenomena yang akhirnya memicu kita untuk tertarik mengupasnya. Yang pertama adalah tadi, apakah ada kerukunan? Tapi yang pertama ini bisa juga disistematiskan menjadi yang kedua, ketiga. Namun yang pertama inilah menjadi tema yang utama. Hingga lahirlah subtema yang 2 tadi. Dari tema yang utama tadi, apakah ada kerukunan umat beragama di Aceh Singkil? Maka lahirlah subtema yang pertama, tidak rukun. Maka muncul nanti di situ penyebabnya apa, itu nanti akan dibahas. Nanti kita akan bahas nanti sana. Yang subtema kedua adalah sangat rukun. Pertanyaannya dari sangat rukun tadi, kok bisa ya? Ini yang jadi pertanyaan berikutnya. Itu yang bisa. Abdul Khair udah paham nih kan? Masuk Ustaz kan? Iya, paham. Udah paham kan? Agak maju sedikit biar nampak sama audio. Baik.
Jadi ini yang masuk Ustaz tadi yang harus didudukkan Abdul Khair sebelum kita membongkar ini. Tapi udah Ustaz ambil duluan tadi, peran kepala desa dalam membina kerukunan umat beragama di Desa Sukamakmur, Kecamatan Gunung Maria, Kabupaten Aceh Singkil. Nah, tadi yang kita angkat adalah pertama kerukunan umat beragama tadi. Jadi ini nanti mau saya tanya, di mana nanti volume yang menjadi penyebab tertariknya Abdul Khair untuk mengangkat ini? Apakah tak ada kerukunan? Maka muncul pertanyaan, mengapa? Yang kedua, sangat rukun, kok bisa? Dan saya paham, itulah yang menjadi barometer utama isi dari latar belakang masalah. Nah, barometer kedua ini akan menjadi mengantar kepada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itulah yang nanti akan mengarahkan kepada 3 kajian. Ustaz suka mengantar kepada 3 kajian. Pemirsa sekalian, bahwa di sini kita mengupas dan memang bidang kita adalah tentang masalah kualitatif. Kualitatif, apakah itu kualitatif dalam kajian perpustakaan, jenis penelitian perpustakaan, maupun kualitatif dalam jenisnya lapangan. Kalau perpustakaan itu biasanya tokohnya dan pemikirannya, berarti dari sebuah buku. Sudah mudah kan? Yang kedua adalah kalau dia lapangan, biasanya lokasi dan peranan di lokasi itu yang kita angkat. Apakah itu kepala desanya, apakah itu organisasinya, apakah itu peranan remaja masjidnya, itu macam-macam, banyak judul. Nah, ini bila dia dalam kajian lapangan. Baik, balik lagi kepada yang tadi, bahwa kembali kepada latar belakang masalah itu dan berisi dengan metode gaya Ustaz Satri Andi. Yang pertama adalah, itu udah Ustaz kasih kemarin sama Abdul Khair. Bagaimana isi dari latar belakang masalah? Udah. Sekarang dari kan ada 2 metode waktu itu ya. Baik. Ini ya. Oh, lumayan nih. Alhamdulillah banyak ahli coretan ini. Ya. Ini hasil dari Abdul Khair kemarin. Ya, baik. Ustaz lihat sini belum. Baik, ini dia dulu ya. Baik, ini kita awali biar lebih Abdul Khair lebih terbantu lagi dalam pemahaman ini. Ya. Ini bab 2 ya? Ini bab 1-nya sini. Tadi udah mulai nyambung nggak yang Ustaz ceritakan? Udah, sekarang gini. Dalam penempatan penulisan metode latar belakang masalah, Ustaz menggunakan 2 metode, atau Ustaz menghadirkan 2 metode. Metode pertama, ya, metode pertama itu A, diawali dengan masalah yang ditemui. Apa dia bentuk masalah tadi yang tadi Ustaz bilang? Ya. Ini A1, A kecil. Nah, masalah yang ditemui misalnya tadi Ustaz bilang tidak ada kerukunan. Tapi kadang-kadang kan di Aceh Singkil nggak mungkin kan gitu ya. Pasti mungkin taruhlah masalahnya. Ini juga jadi masalah, walaupun bukan masalah yang, bukan setiap masalah itu menghantarkan kebingungan orang. Tapi masalah itu sejatinya adalah, hakikat dari masalah itu adalah membuat orang berpikir. Kenapa negatif? Kok bisa positif? Itu jadi masalah. Ya, cantik seseorang membuat kita terganggu, itu juga masalah. Walaupun sebenarnya enak kali engkau ya dapat jumpa cewek cantik.
Kita yang nyatakan, kan kita ngomong-ngomong sama cewek cantik. Ya. Ya toh? Kawan kita mengatakan, enaklah kau dapat cewek cantik, cakap sama cewek cantik. Yang bermasalah itu kita. Ya kan? Masalahnya bukan masalah mendatangkan hal yang negatif, tapi masalah yang membuat dia semakin terandai-andai. Cantik sekali lah dia. Aku bicara 5 menit dengan dia. Luar biasa lembutnya orangnya. Besoknya lagi, kapan ya aku bisa berjumpa sama dia? Itu juga sebagai masalah. Walaupun hatinya berbunga-bunga. Di mana letak keadaan masalah itu terpikirkan oleh dia. Maka muncullah kajian berikutnya, kok bisa aku jatuh hati sama dia? Apa yang menjadi kelebihan dia? Nah ini dia. Ini kan tadi kan rukun, sangat rukun. Sangat rukun. Menjadi pertanyaan berikutnya, satu tutup kurung adalah, kok bisa rukun? Maka dicarilah tadi, apa penyebabnya? Kok bisa rukun? Ini berarti adalah penyebabnya apa? Nah inilah yang nanti akan menjadi rumusan masalah. Baik, inilah kenapa Ustaz angkat masalah dulu yang ditemui. Baru yang kedua adalah pengertian dari pengertian singkat dari kalangan ahli tentang berhubungan dengan masalah tadi. Apa tadi masalahnya? Kerukunan umat beragama. Apa kata ahli tentang kerukunan? Apa kata ahli tentang beragama? Nah ini nanti akhirnya mengarahkan kepada rumusan masalah itu sendiri, kekuatannya, gitu. Nah jadi akhirnya ke depan ini akan menjadi langkah untuk Abdul Khair, ya, untuk Abdul Khair bisa masuk kepada bab 2, bab 3, bab 4. Baik, itu metode pertama. Metode pertama berawal dari masalahnya dulu dipaparkan. Berapa Ustadz? 2 sampai 3 aja udah cukup. Tapi tajam. Ya, gak usah lagi dibahas nanti di awal. Manusia itu tidak luput dari permasalahan. Masalah ini adalah nggak ada. Langsung aja. Dewasa ini banyak permasalahan yang muncul di kalangan. Di daerah kecamatan ini di daerah kecamatan Sukamakmur, di desa Sukamakmur, kecamatan Gunung Muria, Kabupaten Aceh Singkil, dijumpai hal yang terjadi berupa kerukunan umat beragama. Hal ini atau hal tersebut memicu ketertarikan yang dalam pada desa-desa yang lainnya. Dan ini menjadi sesuatu yang bernilai positif bagi kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. 2. Hal ini yang berikutnya. Desa Sukamakmur dikenal dengan masyarakat yang heterogen keagamaannya. Meskipun mayoritas adalah umat Islam, namun ada beberapa warga yang memiliki agama yang berbeda dari Islam. Hal inilah yang membuat ketertarikan peneliti untuk mengangkat dia sebagai hal yang dikaji dan mengarah kepada judul yang telah dipaparkan dalam skripsi ini. Habis 2 alinea. Menurut Syekh Husain Nasr, agama adalah bla 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 bla, kerukunan adalah bla 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 bla, catatan kaki. Kerukunan umat beragama adalah bla 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 bla, catatan kaki. Misalnya siapa? Dr. Arifin Shah dalam bukunya
atau Profesor Dr. Muhammad Ridwan dalam bukunya. Itu. Jadi kira-kira udah mengarah dia ke situ, cukup nggak usah banyak-banyak Abdul Khair. Dapat aja 1 sampai 3 halaman, ya kan, atau 2 halaman setengah baru masuk. Oleh karena itu, dengan pernyataan di atas berawal dari masalah dan pengertian teori yang dihadirkan telah membuat peneliti untuk mengangkat judul peran kepala desa dalam membina kerukunan umat beragama. Atau nanti tambahkan lagi, ya kan, bahwa di desa Sukamakmur tidak luput dari peranan kepala desa di sana. Sehingga desa Sukamakmur dikenal sebagai desa yang memiliki kerukunan umat beragama, yang mayoritas tidak mengintimidasi yang minoritas, yang minoritas tidak segan untuk berbaur dengan mayoritas. Mengapa? Oleh karena itu, skripsi yang akan dibangun ini, peneliti terpanggil untuk menghadirkan judul dengan peranan kepala desa dalam membina kerukunan umat beragama Desa Sukamakmur, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Bila dia barulah masuk rumusan masalah. Dengan paparan di atas, maka terinci pembahasannya dengan 3 subbab, 3 sub. 1. Bagaimana pengertian kerukunan, beragama dan kerukunan beragama. Tuh. Ya. Abdul Khair, skripsi itu 80% yang punya wewenang adalah dosennya, pembimbingnya. Terutama pembimbing satu. Itu kadang bagi-bagi tuh 80% tuh. Berapa persen pembimbing 1, berapa persen pembimbing 2. Ya, yang kedua, sedangkan penulis skripsi atau peneliti skripsi itu 20%. Makanya kalian menskrip pertama adalah dari tulisan referensi yang ada berupa teori yang mendukung apa yang kalian akan cari, yang akan kalian selesaikan, dan yang telah dijadikan sebagai masalah yang membuat kita berpikir untuk mencari tahunya. Ini yang disebut nanti hipotesa, perkiraan sementara. Dan kemudian yang inilah yang membuat Ustadz tadi mengarahkan Abdul Khair. Yang pertama tadi referensi, yang kedua adalah Ustadz akan menyampaikan ini begini. Maka diskriplah apa yang Ustadz sampaikan dengan terarahnya penulisan skripsi. Makanya Ustadz nggak salah ketika mengarahkan nih nomor 1. Nomor 2-nya apa Ustadz? Masuklah tadi Desa Sukamakmur, Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil, dan kondisinya. Itu jadi nomor 2. Nah itu nanti di bab berapa jadinya? Bab 3. Sedangkan yang nomor 1 rumusan masalah tadi itu nanti menjadi di mana posisinya? Di bab 2. Sedangkan ini kan kualitatif lapangan ini. Bukan kualitatif perpustakaan, tapi kualitatif lapangan. Nah, masuk nanti yang nomor 3 rumusan masalah, judul yang bulat-bulat inilah dimasukkan ke dalam. Peranan kepala desa Sukamakmur, Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil. Maka dilihat nanti bagaimana pertama nanti di kepala desanya dan perangkatnya apa-apa. Itu nanti itu nanti di bab 3. Desa Sukamakmur dan perangkatnya.
kemudian warganya berapa, ya, yang muslim berapa, yang non muslim berapa, kegiatan keagamaannya bagaimana, ya kan? Itu nanti kapan? Itu nanti pas di bab 4. Tapi kalau untuk di bab 3 itu cukup hanya Desa Sukamakmur, Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil dan perangkatnya. Maksud tadi yang A, titik, sejarah berdirinya. Kapan Desa Sukamakmur ini udah pernah diteliti belum? Udah pernah. Tinggal diulang lagi, ya kan? Kenapa? Nanti tautannya kembali kepada judul utama kamu, apa itu? Kerukunan umat beragama. Nanti diambil aja nanti situ. Tapi kamu tambahkan, di mana tambahannya? Umat Islamnya berapa? Data-data semua itu dapat dari Desa Sukamakmur. Rumah ibadahnya berapa, ya kan? Nah, baru nanti kegiatannya apa saja ditampilkan. Nah, ketika bab 4 baru kita fokus kepada peran kepala desa. Nanti ditampilkan juga kepala desa pertama siapa, kepala desa kedua siapa, kepala desa ketiga itu tadi, sampai akhirnya kepala desa sekarang. Dari awal berdirinya desa. Nah, iya, tapi nggak usah banyak-banyak dipaparkan, cuman seperti apa aja, seperti tabel aja dia. Nah, jadi bab 3 itu sebagai bukti dokumen. Kok bisa Abdul Khair ada itu ya? Memang Abdul Khair sebagai peneliti. Nanti akhirnya ke depan jadi buku dan Abdul Khair akan jadi rujukan bukunya. Menarik kan? Nanti ke depan kita di samping jurnal kita akan jadikan buku. Setuju? Nah, Ustaz jadi penulis pertamanya gitu aja. Baik. Sudah? Itu metode pertama di dalam. Tadi kita mulai jam berapa? Berapa menit? 22 menit. Oke, 7 menit lagi. Ya. Jadi itu metode pertama. Metode pertama awali dengan masalah. Jadi ada 3 masalah yang tadi saya sampaikan, yang nanti lihat lagi di awal. Nanti adik-adik yang nonton malah nanti pemirsa yang nonton malah nanti itu aja diulang-ulang. Tapi nanti tengok di putaran video awalnya. Nah, yang kedua adalah metode kedua dengan kebalikannya. Awali dengan teori. Singkat aja teori, jadi artinya dari hanya 1-2 orang aja diambil, tapi yang menggigit. Dari kerukunan. Ya. Jadi kerukunan beragama itu. Jadi kita nggak usah kemana-mana. Kita fokus aja ke situ. Awali, ya kan? Kerukunan merupakan satuan terciptanya kedamaian dalam sebuah komunitas. Titik. Menurut siapa misalnya? Dr. Arifin Shah, atau menurut Profesor Dr. Muhammad Ridwan, atau menurut Profesor Dr. Sarin Narahap, ya, kalau ada memang profesor kita, rektor kita juga seorang yang andil dalam dunia kerukunan umat beragama, atau dia warek 2 kita, Bu Dr. Hasna, moderasi beragamanya, kita ambil dari situ. Tapi ambil nanti satu yang dari UIN atau satu dari umum. Jadi bisa, tapi yang menggigit. Kerukunan umat beragama bla 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 bla, catatan kaki. Udah dapat nanti 3 alinea misalnya yang menjelaskan tentang beragama, 1 halaman misalnya atau 1 halaman setengah. Baru masuk nanti alinea berikutnya adalah masuk dewasa ini. Komunitas perdesaan mulai terkontaminasi dengan kondisi lingkungan, terutama lingkungan dunia maya. Berbagai informasi keagamaan yang berbeda kadang kerap memicu terjadinya perselisihan. Titik. Namun di Desa Sukamakmur merupakan desa yang bermayoritas umat Islam dan memiliki warga yang
minoritas umat Islam. Tetapi mayoritas umat Islam tidak pernah melakukan intimidasi kepada minoritas. Dan yang minoritas ternyata tidak segan untuk berbaur terhadap yang mayoritas. Titik. Kerukunan itu telah memicu kepada meningkatnya kondisi sosial, ekonomi, dan perpolitikan. Hal inilah yang menjadi penasaran bagi peneliti, tertarik untuk mengangkatnya dan menjadi sebuah judul dalam skripsi saya yang berjudul Peran habis. Dan seperti itu di sini, betul. Ada. Nanti diperbaiki lagi. Ya. Jadi awalnya tadi teori dulu, ya. Baru yang kedua masalah. Kalau ditanya Ustadz yang mana biasa suka Ustadz suka ngangkat yang masalah dulu. Orang masuk, ya apa ya? Kok bisa ya? Orang udah langsung. Tapi jangan lama-lama, nanti orang udah kadang kebakar. Makanya nanti cukup 2-3 bahasan masalah aja, cari garis besar yang tajam. Baru masuk nanti alinea berikutnya adalah membahas tentang teori yang menjelaskan tentang kerukunan umat beragama itu apa. Oh ternyata nanti akhirnya kalau Ustaz kasih bocoran, ternyata Islam mendominasi ajaran kerukunan umat beragama di dalamnya sehingga tercipta kerukunan umat beragama di desa Sukamakmur kepada yang minoritas. Karena mereka menganggap itu adalah ciptaan Allah. Mereka adalah ciptaan Allah yang juga suatu kewajiban bagi mereka untuk menjaga mereka dan suatu kewajiban bagi mereka untuk dapat meningkatkan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, itu dia. Baik, itu saja Abdul Khair ya untuk penempatan pemahaman tentang latar belakang masalah sampai menuju rumusan masalahnya. Nah, situ nanti baru satu hal lagi adalah setelah rumusan masalah itu masuk tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian itu apa Ustaz? Itu menjelaskan ketika rumusan masalah 1, 2, 3 pengertian kerukunan umat beragama, ya kan? Yang kedua desa Sukamakmur dan perangkatnya. Yang ketiga adalah peranan kepala desa Sukamakmur Kecamatan Aceh Singkil. Jadi tujuan penelitian itu menjelaskan untuk mengetahui pengertian kerukunan umat beragama di kalangan ahli. Tapi awali loh, nanti di bab 2 itu teori. Di bab 2 itu adalah teori yang dijelaskan pertama kali oleh KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kenapa di KBBI? Karena kita di Gumpun Nusantara Republik Indonesia agar akhirnya menjadi itu sebagai acuannya, sehingga yang lain tidak akan terjadi keselisihan paham dalam mengembangkan memaparkan teori masing-masing yang mereka punya. Karena rujukannya adalah KBBI. Bapak masuk Ustaz kan? Nah, kalau dalam bab 2 nanti teori itu diawali KBBI dulu, baru nanti kalangan ahli. Terserah mau disusun per poin boleh, hanya langsung ke ahlinya pun boleh. Ya, baik. Jadi itulah tujuan penelitian, menjelaskan untuk mengetahui pengertian kerukunan umat beragama. Yang kedua untuk mengetahui desa Sukamakmur kecamatannya. Yang ketiga untuk mengetahui peranan kepala desa dalam ciptaan kerukunan umat beragama. Baru masuk kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian itu menjelaskan sebagai kontributor, mengkontribusi buat prodi, buat fakultas, buat WINSU. Yang kedua mengkontribusi buat masyarakat desa Aceh Singkil. Karena nanti kan jadi dokumen itu. Itu masuk guna penelitian. Ya. Baru nanti masuk lagi nanti dengan berkontribusi untuk kalangan pembaca agar dapat berkembang wawasannya bahwa hakikat dari beragama itu adalah memunculkan kondisi umatnya yang selalu bergandengan dalam menciptakan keseragaman. Itu nanti baru masuk nanti situ ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian apa saja? Nanti kita insya Allah lain waktu kita akan jumpa lagi. Ada sudah kurang lebih berapa?
Ya, hampir hampir 30. 30 menit. Jadi itu dia ya, Abdul Khair. Ini dulu nanti dikerjakan, diperbaiki lagi, sesuaikan. Nanti kalau apa, nanti sementara bab 2-nya Ustaz bawa dulu ya. Bab 2 nanti siapkan juga, nanti bab 3 nggak usah di dulu. Itu ya, nanti insya Allah ke depan kita akan masuk kaji tentang bagaimana pemahaman tentang, oh ya jangan lupa nanti literasi perpustakaan itu seperti kajian yang terdahulu ya, baru nanti masuk pada sistematika pembahasan. Itu tadi dosen awal tadi, sistematika pembahasan. Bab 1 adalah pendahuluan, menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, kajian terdahulu, baru daftar pustaka. Bab 2 adalah tentang mengetahui bagaimana pengertian tentang kerukunan umat beragama dari KBBI, kemudian tak pandangan ahli. Kemudian yang ketiga adalah bab ketiga adalah bagaimana mengetahui desa Sukamakmur, mulai dari desa Sukamakmur dan perangkatnya serta kegiatan yang ada. Baru nanti bab 4 adalah untuk mengetahui menjelaskan tentang peranan kepala desa dalam membentuk dan menciptakan desa makmur sebagai desa yang rukun dalam umat beragama. Ya, itu sistematika pembahasan. Nanti insya Allah kita akan masuk pada bab 2. Bab 2 nanti kita akan pelan-pelan masuk lagi pada kajian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.